Akhirnya saya membahas tentang uang di YouTube saya ini. Assalamualaikum teman-teman. Siapa di sini yang pernah dapat uang besar tapi bocor, habis hilang nggak jelas kemana, atau dapat uang yang sebenarnya setiap bulan cukup lumayan relatif, mungkin belasan atau puluhan juta, tapi habis begitu aja kayak nggak jelas kemana arahnya? Coba komentar di kolom komen. Sedikit cerita bahwa saya itu megang uang 100 juta bulat itu di umur 21-22 tahun. Setelah itu ya sekali lagi karena masih muda sekali, nggak pintar mengelolanya dan lain sebagainya, akhirnya merosot, ya bisa dibilang bangkrut walaupun nggak separah teman-teman yang lain gitu. Dan akhirnya mulai kembali recovery dan bahkan mulai meningkat lebih dari yang waktu itu. Jadi sepertinya cukup relate untuk membahas hal-hal ini yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat Anda, khususnya bagi teman-teman yang memang di angka mendekati itu atau bahkan di bawah itu. Kalau yang sudah di atas ratusan juta ya bukan ke saya gurunya harusnya ya, jadi nggak kurang relate kalau saya. Tapi kalau teman-teman yang perputaran uangnya masih di puluhan atau di bawah 100 juta itu ya insya Allah ilmu ini bermanfaat. Lagi pula kalau Anda terlalu jauh belajar kepada orang yang nominal angkanya jauh melebihi Anda, percayalah itu alam bawah sadar Anda akan sulit nyandak hal itu, atau Anda akan jadi tahu tapi tidak bisa mengaplikasikannya karena memang gapnya terlalu tinggi. Maka belajar butuh step by step ya. Jika Anda sekarang posisinya di mana, maka cari guru yang setingkat di atas itu, dan begitu terus sampai ke tempat titik yang Anda inginkan. Oke, lanjut. Seperti pada judul, kenapa uang yang kita terima itu cepat habis? Seringkali bukan karena kita tidak bisa mengolahnya, bukan kemampuan hitung-hitungan kita kurang dan lain sebagainya, tapi otot mental kita terhadap uang belum sekuat seperti orang-orang yang udah lama memegang uang segitu. Maksudnya gimana? Jadi percaya nggak percaya, uang itu kalau Anda tiba-tiba dapat bruk seperti lotre, seperti uang bulat besar, itu cepat habis bukan karena uangnya itu bias nggak jelas, bukan, tapi kitanya nggak sanggup megang. Makanya kalau teman-teman searching cari itu yang namanya Michael Carroll, dia pernah dapat uang berapa ribu pound sterling, mungkin sekitar puluhan sampai ratusan miliar, tapi ya itu habis nggak jelas karena memang alam bawah sadarnya ataupun memang otot finansialnya belum sanggup megang itu. Kebetulan saya juga instruktur di dunia hipnosis, jadi cukup mengenali tentang alam bawah sadar. Terus juga saya right now I'm on campus at psychology, jadi lumayan ya belajarlah sedikit enggaknya. Jadi alam bawah sadar kita tuh nggak kuat. Kalau sering saya kasih gambaran seperti otot. Kalau kita tiba-tiba ngangkat yang memang bukan pegangan kita, ya akhirnya sakit, cedera, ujung-ujungnya kita malah nggak sanggup, betul ya? Begitu juga tentang uang. Kalau kita memegang sesuatu yang belum di taraf itu, dan kita nggak memantaskan diri buru-buru, maka cepat atau lambat kita pun akan kehilangan hal itu. Sebenarnya lack of money is not a problem. Kekurangan uang itu bukan masalah. The real problem is lack of skill. Kekurangan uang itu cuma indikasi daripada masalah yang satu lebih besar, yaitu adalah kekurangan Anda untuk bagaimana mempunyai skill menghasilkan uang. Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kekuatan kita memegang uang ini adalah lihat timeline di waktu yang lebih panjang. Nah ini contoh, kalau kita misalnya biasanya kosong, rekening kita kosong, dompet kita kosong, begitu dapat uang dihamburkan dan lain gak jelas, ya maka begitu nanti dapat uang lagi, pola itu sudah terjadi dalam diri kita, bahkan di tataran yang lebih tinggi di semesta pun sudah merekam seperti itu. Jadi jangan kaget begitu dapat uang berapapun langsung habis karena memang biasanya kosong. Mungkin dalam setahun terakhir lebih sering kosongnya dibandingkan lebih sering ada uangnya. Nah, oh saya nggak biasa kosong, saya biasanya ada di 1 juta, 5 juta. Nah, segitu kekuatan Anda kalau dalam 1 tahun, 5 tahun, berapa tahun biasa mengkipnya segitu, maka percaya nggak percaya, berapapun uang yang masuk nanti nggak bakal jauh, sisanya akan setitik yang Anda biasa keep. Misalnya biasanya di 2 juta contoh, malah masuk 20 juta, tapi entah mengapa ada pengeluaran yang seolah-olah positif, seolah-olah produktif, tapi ujung-ujungnya membuat rekening Anda atau membuat Anda
mengkeep uangnya biasanya segitu lagi atau di sekitaran 2 juta. Ya ini seperti mata pisau juga ya, begitu nanti uangnya kalau sudah terjadi pola itu selama bertahun-tahun, ya maka nanti begitu uangnya di bawah 2 juta atau di bawah sekian, maka nanti nggak lama akan naik segitu lagi. Itulah nggak kaget kenapa ada orang yang sudah kaya bertahun-tahun, begitu dia suatu kena masalah, force major, satu hal yang di luar kendali dia, maka nggak lama kemudian dia naik lagi ke titik yang dulu dia pernah kehilangan, bahkan bisa lebih kali lipat daripada itu, karena dia punya pelajaran-pelajaran yang setelah kejadian itu dulu dia nggak paham. Maka ya memang yang paling baik adalah step by step. Kalau katanya biasanya Anda sekarang di rekening ataupun dompet Anda biasa berputar uang cuma di 1 juta, maka pelan-pelan Anda naikkan jadi 3 juta, jadi 5 juta dan lain sebagainya. Jangan langsung tiba-tiba pengen punya 50 atau 100 juta. Kan nanti ujung-ujungnya akan ke 1 juta lagi. Apalagi kalau yang sekarang itu Anda biasanya kosong, dapat uang buat kebutuhan, dapat uang buat ini, dapat uang buat itu. Dan percayalah kalau begitu, nanti begitu dapat uang besar pun habis juga. Maka belajar untuk mengolah kekuatan kita memegang uang itu. Rasain deh kalau Anda misalnya megang 5 juta atau 10 juta, Anda langsung gemeter. Punya gue bukan, buat apa nih duitnya? Nah, gemetaran-gemetaran itu tanda bahwa Anda belum di titik itu. Ketika Anda sudah sampai di titik itu, Anda megang uang. Contoh katakan 10 juta. Anda megang uang itu ya Anda biasa aja. Nggak seburu-buru pengen kayak ngabisin. Nggak gemetaran karena takut ini ada salah hitung dan lain sebagainya atau takut kehilangan. Anda biasa aja. Nah, kemampuan biasa aja itu adalah salah satu indikator di mana titik Anda sekarang. Oke, sekali lagi, ini butuh latihan, ini butuh effort berjuang untuk meningkatkan kemampuan kita mengelola itu. Dan kalau teman-teman suka dengan gaya video yang seperti ini, pembahasan seperti ini, silahkan komentar di kolom komen, klik like dan subscribe. Nanti untuk teknik bagaimana cara membesarkannya, bagaimana cara melatihnya dan lain sebagainya. Kalau memang banyak yang suka tentang pembahasan ini, yang komen, yang like, bahkan subscribe, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Sampai jumpa.